Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 13 ini pembahasan terkait routing fundamental ya teman-teman. Nah untuk routing sendiri itu perangkatnya namanya adalah router. Nah router di sini salah satu tugasnya yaitu untuk memancarkan sinyal agar lebih kuat ya. Sehingga sinyal jaringan yang ditangkap oleh setiap komputer itu lebih bagus kualitasnya seperti itu. Adapun untuk setiap komputer, ambillah contoh di sini ya, ada komputer, ada perangkat, ada router, kemudian ada 3 router, kemudian ada uh, end device ya, ada perangkat terakhirnya yaitu di sini ambillah contoh ada 2 komputer. Untuk setiap komputer itu memiliki 7 layer ya, 7 layer itu pembahasan di materi sebelumnya. Kemudian untuk router itu memiliki masing-masing 3 layer. Kemudian untuk subnetting ataupun data IP address yang digunakan di setiap komputer yaitu menggunakan IP address kelas C yaitu dimulai dari 192 ya teman-teman. Untuk IP address komputer yang pertama itu titik 1 ya di bagian ininya 192.168.1.0 dan begitupun untuk seterusnya. Nah, jika ada perangkat yang lain, ada komputer-komputer yang lain, maka secara otomatis dia akan mengikuti jenis IP address yang digunakan berurutan ya. Contoh misalnya 4.1, nanti untuk sebelah sini menggunakan IP address dengan akhiran 4.1.2.3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk routing protokol sendiri bertujuan untuk menemukan atau menentukan arah atau route ya yang dipergunakan untuk meneruskan paket data atau paket forwarding ya menuju tujuan. Jadi routing protokol di sini ya tujuan utamanya yaitu menentukan arah ya atau rute ya yang dipergunakan untuk meneruskan paket data ataupun sharing data ya atau jaringan ya atau bandwidth ya kita asumsikan seperti itu yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dari si masing-masing komputer ataupun klien dan servernya. Kemudian untuk jenisnya sendiri terdiri atas ada 2 yaitu static routing dan ada dynamic routing. Untuk jenis-jenis routing protokol, yang pertama ada static routing atau perutean statis, yaitu mekanisme paket forwarding dengan rute yang tetap atau statis. Kemudian yang kedua, dikonfigurasi secara manual pada setiap router. Identiknya seperti itu untuk static routing. Kemudian untuk dynamic routing, paket forwarding dengan rute yang disesuaikan dengan algoritma masing-masing router. Router berkomunikasi dengan routing protokol tertentu. Nah, sama halnya dengan IP address ya teman-teman. Ada IP address yang sifatnya IP statik dan ada IP address yang sifatnya dinamik. Seperti itu. Kemudian ada konfigurasi static routing. Nah, untuk konfigurasi static routing pada router dapat dilakukan setelah interface yang terkoneksi ditambahkan ke dalam tabel routing. Yang pertama adalah routing static dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang kedua ada routing static harus diperbarui secara manual jika topologi berubah. Topologi ini yang pernah kita bahas, diantaranya ada topologi bus, ring, ya. Kemudian ada topologi star, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengkonfigurasi routing statik dalam jaringan tertentu, menggunakan perintah IP root network mask atau exit interface atau next hop IP ya, hop IP. Mengkonfigurasi default routing statik menggunakan perintah IP root 0.0 sebanyak 8 digit. Untuk contoh skema dan konfigurasi static routing, contohnya seperti ini ya. Ada komputer ya, asumsikan ini ada personal komputer atau PC, ada 4 di bagian sudutnya ya, di bagian ujungnya.
Lalu ditambahkan dengan media transmisi seperti halnya dalam hal ini contoh bisa hub, bisa juga switch ya, tergantung dari kondisi jaringannya. Kalau untuk jaringan kecil kita gunakan hub, kalau untuk jaringan skala besar dengan komputer yang banyak kita gunakan switch. Kalau ada router, jadi router di sini bisa menghubungkan ya antar dua jaringan ya, contoh misalnya antar satu jaringan dengan jaringan yang lain di tempat yang berbeda. Asumsikanlah ini di gedung yang A, ini di gedung yang B, seperti itu. Nah, ini untuk contoh settingan dari router ya, menggunakan fungsi CLI ataupun kalau di Windows itu ada yang namanya command prompt ya. Tapi kalau di Microtik itu istilahnya CLI ya, CLI atau terminal lah kalau di Linux. Kemudian ada contoh skema konfigurasi static routing tadi sudah dibahas. Sama ya. Jadi contoh skemanya itu pun sama ya. Yang membedakan adalah perhitungan IP address atau subnettingnya. Lalu ada dynamic routing. Untuk dynamic routing sendiri yaitu router akan saling berbagi informasi mengenai keterjangkauan, reachability, serta status dari jaringan yang berada di lokasi yang jauh atau remote network ya. Kemudian ada informasi ini diperlukan untuk memperbaharui routing table pada masing-masing router secara otomatis. Kemudian hanya perangkat dengan alamat jaringan yang tertera pada routing table yang dapat dijangkau oleh router untuk penerusan paket ya. Paket di sini paket data, paket jaringan ya. Ataupun data-data yang memang cukup besar ya untuk diterima oleh setiap komputer seperti itu. Kemudian ada routing table ya. Pada Cisco Packet Tracer, jadi kita bisa gunakannya di aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Isi routing table dapat diakses dengan perintah show IP route. Seperti ini. Ini contoh terminal atau CLI yang ada di Packet Tracer yang menggambarkan Microtik ya. Kemudian berisikan alamat-alamat jaringan dan default gateway yang terhubung secara lokal dan remote dengan router tersebut. Router memilih jalur terbaik. Nah, ini router menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk melakukan meneruskan data sekaligus dan membangun tabel routing. Untuk router menggunakan tabel routing tersebut untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan data paket. Asumsinya sama seperti tadi ya teman-teman. Ada satu server dengan server yang lain, tempat yang berbeda. Ini server untuk gedung A, ini server untuk gedung B. Atau asumsinya ini server di ruangan A, ini server di ruangan B. Untuk cakupan perusahaan besar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jalur terbaik atau best path ya. Nah, di sini jalur terbaik yang dipilih oleh Dynamic Routing Protocol adalah berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai suatu jaringan. Metrik adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Kemudian jalur terbaik ke jaringan adalah jalan dengan metrik terendah. Kemudian untuk protokol routing dinamis menggunakan aturan dan metrik mereka sendiri untuk membangun dan memperbarui tabel routing ya. Routing Information Protocol atau RIP hot count ya. Kemudian ada open short text first berdasarkan bandwidth kumulatif dari sumber tujuan. Ada enhance ya, interior gateway routing protocol. Itu beberapa instrumen yang terlibat dalam proses routing ya, seperti itu. Kemudian ada load balancing. Ketika router memiliki dua atau lebih jalur ke tujuan dengan metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama. Kemudian ada load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan.
dapat mengkonfigurasi untuk digunakan pada protokol routing dinamis maupun statis ya. Kemudian selanjutnya protokol routing dinamis atau contoh IPv4. Jadi ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Yang biasa kita buat, yang kemarin di praktek itu kita buat IP address itu namanya IP versi 4. Nah, pada pada router juga berlaku IP versi 4 ya, yaitu EIGRP, OSPF, IS, kemudian ada RIP. Nah, untuk settingannya secara garis besar bentuknya seperti ini ya. Untuk melihat konfigurasi dari router IP versi 4. Sementara untuk IP versi 6 itu bentuknya seperti ini. Jadi dia juga bisa melihat IP versi 6 pada router tersebut apa saja. Ada RIP-NG, kemudian OSP, FV3 ya. Kemudian ada EIGRP untuk IPv6 untuk versi 6. Jadi untuk router juga itu sama, hanya dengan personal komputer atau PC itu memiliki settingan untuk IP versi 4 dan IP versi 6 seperti itu.